Kita beralih ke Shikamaru yang sedang di dalam ruang kerja Hokage-nya. Dia berkata kepada Kawaki dengan bantuan jutsu bicara jarak jauh. Apa ada di tempat lain juga? Kawaki menjawab, aku baru mulai mencarinya. Pokoknya kumpulkan semua orang yang mencari Sumeato di satu tempat. Tidak ada cara lain selain memusnahkannya satu persatu begitu kita menemukannya. Shikamaru berkata lagi, kod sialan, apa yang dia inginkan? Kawaki berkata, tolong cepat lakukan Shikamaru Sensei. Hanya ini yang bisa kita lakukan sekarang. Di tengah keramaian warga muncul Sumeato yang langsung menyerang warga. Tim pendeteksi pun langsung menangkap sinyal bahaya. Tak lama kemudian tim kepolisian langsung menelpon minta dikirim bantuan. Shikamaru langsung memberi instruksi kepada Konohamaru untuk mengerahkan pasukan memberikan bantuan untuk melawan Sumeato. Dan cepat mulai evakuasi warga. Kawaki dengan cepat melawan Sumeato yang menyerang warga. Dan menyuruh warga untuk cepat lari menyelamatkan diri. Dan menyuruh warga agar menuruti instruksi para shinobi. Tak lama kemudian, Sarada pun datang untuk melawan Sumeaka, dan berkata, Sumeaka nyakot, dari mana mereka muncul? Mereka bisa berpindah tempat lewat satu sama lain. Ini sama seperti Sumeato. Kod pun muncul, dan langsung menyapa Sarada yang sedang melawan Sumeatonya. Apa kabar, Sarada Uchiha? Sarada berkata, kamu ada perlu apa ke Konoha? Kod pun menjawab, aku sedang mencari Boruto. Sarada berkata lagi, Boruto tidak ada di sini. Dia sudah keluar dari desa sejak 3 tahun yang lalu. Kode berkata, aku tahu. Selama 2 tahun ini aku terus mengejar Boruto dan itu melelahkan. Sarada berkata, aku sudah bilang kalau Boruto tidak ada di Konoha, cari saja di tempat lain. Kode berkata, sepertinya pemilihan kataku salah. Biar ku perbaiki. Aku memutuskan berhenti mencarinya, makanya aku datang ke Konoha. Akan kubuat mantan teman-temannya yang tak pernah bisa dia lupakan untuk memanggil dirinya. Pertama-tama dimulai dari kau Sarada. Perdengarkan suara teriakan yang bagus agar bisa sampai di telinganya. Tak lama kemudian Boruto muncul di atas kepala Kod yang menginjak Kod. Boruto berkata kepada Kod, cara berpikirmu yang menjijikan itu yang membuat kau dijauhi oleh wanita, tahu. Tim pendeteksi menangkap sinyal bahwa Boruto memasuki Konoha, dan berkata, data cakranya sesuai. Ini Boruto. Apa? Shikamaru kaget. Shinobi pendeteksi lanjut berkata, Boruto menyusup melalui jalur udara. Di titik terdeteksinya cakra Kod. Shikamaru langsung memberikan instruksi kepada para shinobi dan berkata, kepada setiap pasukan, harap memprioritaskan untuk menangani Kod dan Sumeaka. Lalu awasi pergerakan Boruto, sekaligus cari tahu apa tujuannya. Para shinobi menjawab, baik. Kawaki pun menyadari kedatangan Boruto dan berkata, akhirnya kau muncul juga Boruto. Demikian cerita manga Boruto to Blue Vortex Chapter 1. Apabila kalian ada pendapat mengenai Chapter 1 ini jangan sungkan untuk berkomentar. Sampai juga lagi di Boruto Chapter selanjutnya. Beralih ke Himawari yang sedang berlatih dengan Koko. Shikadai berkata, wah, seharusnya kamu tidak melompat tanpa persiapan. Walau begitu, gerakanmu cukup bagus. Adiknya Kawaki memang hebat. Inojin pun memuji Himawari dan berkata, pertarungan yang bagus Himawari. Koko berkata, tendangan yang pertama tadi bagus banget loh. Terasa berat, sungguh. Tapi Himawari, kenapa kamu sebegitunya ingin kuat? Himawari pun menjawab, daripada ingin jadi kuat, lebih tepatnya. Kalau aku ngomong begini pasti aku akan dimarahi oleh orang-orang Konoha. Aku ingin bisa membantu Boruto. Apa? Shikadai kaget mendengar pernyataan Himawari. Himawari kau bicara apa sih? Hal semacam itu tidak boleh dijadikan candaan, loh. Himawari berkata, maaf, wajar kalau kalian kaget. Tapi, bagaimana ya, sosoknya, sangat berbeda dengan bayangan yang aku punya. Shikadai pun langsung berkata, Himawari, dia itu, sudah membunuh ayahmu loh. Himawari berkata, ini hanya dugaanku, tapi, mungkin itu tidak benar. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri dia mempertaruhkan nyawanya demi melindungi aku dan ayah. Kurasa orang seperti itu tidak mungkin membunuh ayah. Pasti dia punya alasan. Kalau benar begitu, sekarang Boruto pasti sangat kerepotan. Himawari, kata Inojin. Himawari lanjut berkata, selain itu, aku bisa merasakannya. Saat ini ayahku pasti masih hidup di suatu tempat. Kita beralih ke Kawaki yang sedang membasmi Sumeato bersama pasukan Konoha. Pasukan Konoha berkata, sip yang barusan itu Sumeato yang terakhir,
yang kami temukan di sini. Terima kasih Kawaki. Tapi, si kod sialan itu, padahal sudah sering datang sampai sedekat ini. Tapi kenapa dia tidak juga menyerang kita? Aku dengar dia sudah menyiapkan ribuan pasukan. Dia itu menyimpan dendam yang begitu dalam terhadap Boruto. Daripada mengurus Konoha, dia pasti ingin menghabisi Boruto lebih dulu kan? Kawaki berkata, karena Boruto tidak ada di desa, Konoha lolos dari bencana. Bisa dibilang mendingan. Pasukan shinobi berkata, seandainya mereka saling menghancurkan satu sama lain. Tiba-tiba Kawaki melihat ada Sumeato yang menempel di leher belakang salah satu shinobi. Kemudian Kawaki langsung membasmi Sumeato itu. Kawaki pun bertanya kepada shinobi itu, apakah kamu tidak merasakannya? Shinobi itu pun menjawab, entahlah, aku sama sekali tidak menyadarinya. Sarada berkata, apa kita tidak bisa mengembalikannya ke semula? Apakah tidak ada cara untuk mengembalikan situasi ini? Eida menjawab, entahlah. Tapi, yang jelas orang-orang yang terkena efek Zeno tidak akan memahami kalian meski mendengar penjelasan barusan. Sarada pun berkata, kenapa? Kalau kita menjelaskannya dengan baik, mereka pasti akan paham. Eida menjawab, coba pikirkan baik-baik, penjelasan kalian mungkin justru akan membuat kebanyakan orang berpikir bahwa ingatan kalianlah yang janggal loh. Aku tekankan saja lebih baik kalian buang pikiran untuk mengembalikan keadaan ini ke kondisi semula. Masih lebih realistis menulis ulang ingatan itu dengan ingatan lain. Tentu saja pasti ada resikonya. Sumire berkata, tapi, meskipun begitu ini benar-benar aneh. Eida mulai curiga berkata, kenapa kalian berdua tidak terpengaruh ya? Padahal kalian berdua bukan Otsutsuki. Sama seperti kekuatan pemikat, Zeno tidak akan mempan pada Otsutsuki. Kekuatan itu juga tidak mempan pada Daemon yang punya hubungan darah denganku. Tapi kalian berbeda, kenapa kalian masih bisa mempertahankan ingatan kalian sebelumnya? Tidak, daripada itu. Apa kalian, benar-benar tawananku? Sarada jadi mengingat pesan dari Shikamaru seketika itu, dia berkata, pokoknya jangan sampai ketahuan bahwa Sarada tidak terpengaruh oleh kekuatan Zen no Eida. Terutama ketahuan oleh Daemon. Karena hal tersebut bisa mengancam posisi Eida, bahkan bisa jadi Eida akan terbunuh karena kalian tidak terpengaruh. Kalau sampai kalian ketahuan, nyawa kalian bisa terancam. Kembali ke percakapan Sumire, Sarada, Eida dan Daemon. Sumire berkata, aduh kau ini, kami sudah bilang berkali-kali kan. Aku dan Sarada cuma tidak memperlihatkan efeknya saja, kok. Habisnya, mana mungkin ada orang yang tidak menjadi tawanan Eida kan? Eida berkata, iya juga sih, aku juga berpikir begitu. Sumire berkata, iya, kan. Beralih ke Kawaki. Kawaki berkata, sembunyikan nafsu membunuhmu Mitsuki. Bikin sesak aja, Boruto pasti mengincar nyawamu Kawaki, kata Mitsuki. Dan lagi, Boruto itu Otsutsuki sama sepertimu Kawaki. Bisa saja dia menggunakan teknik untuk menghilangkan cakra dan diam-diam Boruto membuntutimu. Kawaki berkata, seandainya Boruto memasuki desa Konoha, aku pasti akan langsung menyadari hawa keberadaannya. Kalaupun Boruto bisa lolos dari tim pendeteksi, Boruto tidak akan bisa menipu mataku. Kamu tahu itu kan Mitsuki? Aku ingin melindungimu Kawaki, kata Mitsuki. Akan kubunuh dia dengan tanganku ini. Terserah, lakukan saja semaumu, kata Kawaki. Tapi jangan mengikutiku ke sana kemari seperti orang gila. Merusak pemandangan saja. Mitsuki pun menjawab, Kawaki, kau. Seketika itu Kawaki mendapat panggilan dari Regu Pencari. Kawaki, di sini Regu Pencari. Kamu menemukan Sumeato di dinding luar. Kawaki menjawab, di mana tempatnya? Di sebelah timur distrik C. Tetaplah siaga, aku akan segera ke sana. Mitsuki berkata, Kawaki, kau adalah matahari yang menyinari bulan, sepertiku. Benar begitu kan, Kawaki? Makanya, aku sudah jelaskan berkali-kali kan. Kenapa tidak paham juga sih? Sarada berkata kepada Shikamaru. Shikamaru pun langsung menanggapi perkataan dari Sarada. Mestinya aku yang bilang begitu Sarada, sudah berkali-kali kita coba berkompromi, tapi tindakannya sudah melewati batas. Terlebih lagi, dia adalah pemberontak yang sudah membunuh Hokage, dan juga mau membunuh putranya, Kawaki. Boruto harus diberi sanksi. Sarada menanggapi ucapan Shikamaru, aku sudah bilang kalau premis itu tidak benar kan. Mana mungkin Boruto membunuh Hokage ke-7. Setidaknya beri dia kesempatan untuk menjelaskan. Konohamaru menimpali ucapan Sarada, kalau dia tak merasa bersalah, kenapa harus kabur?
Kita punya kesaksian dari Senrigan, EIDA, Lo. Sarada berkata, siapapun akan kabur kalau orang-orang diperintahkan untuk membunuhnya kan. Tolong cabut perintah itu sekarang juga. Lalu, dengarkan dulu kesaksiannya. Dengar ya Sarada, kata Shikamaru. Sanksi untuk Boruto tak hanya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tapi juga keinginan penduduk. Banyak dari penduduk desa yang marah karena pengkhianatan yang Boruto lakukan. Kalaupun aku mencabut perintah itu, para penduduk tidak akan puas. Pembicaraan kita selesai, ini yang terakhir, kalau sudah mengerti, kembali sana ke misimu. Dasar kepala batu, kata Sarada. Konohamaru pun langsung berteriak, oi Sarada, kamu gak boleh bersikap begitu kepada Hokage ke-8. Biarkan saja Konohamaru, kata Shikamaru. Sarada, aku khawatir padamu. Kalau terus begini, jangankan Hokage, kamu mungkin akan selamanya jadi genin. Sarada pun berkata, apa karena papaku juga pemberontak seperti Boruto? Ini tidak ada hubungannya dengan Sasuke, kata Shikamaru. Ini soal bagaimana dirimu bertindak sebagai shinobi Konoha. Sarada berkata, Hokage ke-7, dulu menyeret pulang papa yang keluar dari desa karena berbuat dosa besar. Lalu menjadi Hokage meski masih tetap genin. Yang jadi panutanku adalah Hokage ke-7. Bukan Anda. Setelah Sarada keluar dari ruangan Hokage, Sumire menghampiri Sarada dan berkata, lagi-lagi ngomong begitu, padahal ini bukanlah salah Shikamaru Sensei. Sebagian besar orang bahkan tidak bisa menyadari bahwa adanya kejanggalan karena efek dari Zeno. Malahan kalau dari sudut pandang mereka, justru malah kita yang aneh. Putra Hokage ke-7 ialah Kawaki Uzumaki. Semua orang benar-benar menganggap kalau itu sudah menjadi fakta umum dari dulu. Sebaliknya orang-orang menganggap Boruto sebagai orang asing, pemberontak dan pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Awalnya orang-orang merasakan adanya banyak kejanggalan. Merasa aneh kalau Kawaki lahir dan tumbuh di desa Konoha, sementara tubuhnya dimodifikasi oleh Kara. Bahkan Shikamaru Sensei juga sampai mempertanyakan mengenai keberadaan Momoshiki kepada Kawaki. Perasaan tidak enak itu pun lama-kelamaan jadi lenyap di benak orang-orang gara-gara efek dari Zeno. Dan sekarang tak seorang pun yang menyimpan keraguan. Sarada berkata, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kekuatan gila ini? Daemon berkata, kalian masih belum menyerah juga, iya. Itu mustahil tahu. Sama seperti kekuatan pemikatku, kata Eida. Aku sendiri pun tidak bisa mengontrol kekuatan Zeno. Walau belakangan ini, aku semakin mengerti kekuatan ini. Sarada berkata, mana mungkin kami menyerah? Apa tidak ada informasi baru? Eida menjawab, yang aku ketahui saat ini, Zeno adalah salah satu dari Shinjutsu Otsutsuki yang memiliki kekuatan untuk mewujudkan keinginan, lalu keinginan Kawaki menciptakan situasi yang sekarang terjadi. Yang berubah adalah ingatan semua orang. Kekuatan itu menulis ulang ingatan semua orang mengenai Boruto dan Kawaki. Dan hasilnya kini posisi keduanya tertukar.